Itu 4 lowongan pekerjaan yang dibuka oleh Suzuki Indo Mobil Motor Indonesia yang terbuka buat fresh graduate, dan tentunya ini lumayan menarik karena jarang-jarang nih bisa kerja di perusahaan Jepang. Dan dengar-dengar kalau kita kerja di perusahaan Jepang, hai, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih buat kamu semua yang masih setia nonton channel ini. Di video kali ini seperti biasa, saya bakal memberikan informasi lowongan pekerjaan buat kalian para job seeker atau fresh graduate yang saat ini mungkin belum dapat kerja tapi masih survive buat menemukan pekerjaan yang cocok. Di video kali ini saya akan nge-share salah satu peluang bekerja di industri otomotif tanah air yang boleh saya bilang cukup besar, yang terbuka buat kamu fresh graduate. Kira-kira perusahaan apa ya? Ya, Suzuki Indonesia. Kali ini Suzuki Indonesia tuh lagi membuka rekrutmen buat kamu fresh graduate untuk beberapa posisi. Jadi buat kamu yang saat ini ingin tertarik bekerja di industri otomotif, gak ada salahnya kamu mantengin video ini dari awal sampai akhir. Biar kalian juga bisa ngerti kira-kira jurusan kalian masuk nggak sih dalam requirement atau persyaratan, dan kalau masuk kira-kira IPK kalian cukup nggak? Dan ternyata kalau kalian cocok, kalian bisa langsung daftar juga hari ini juga. Nah, sebelum ngomongin tentang lowongan pekerjaannya, nggak ada salahnya nih, coba kita bahas dulu. By the way, kalian udah tahu belum, Suzuki di Indonesia itu, PT-nya apa sih namanya? PT-nya namanya adalah PT Suzuki Indo Mobil Motor atau singkatannya SIM. Ini adalah agen tunggal pemegang merek Suzuki yang ada di Indonesia. Jadi Suzuki ini berhak untuk memproduksi, memasarkan, dan memperniagakan produk mobil motor atau motor tempel merek Suzuki di Indonesia. By the way, untuk kepemilikan sahamnya, yang perlu kalian ketahui, ternyata Suzuki Indonesia itu sahamnya yang miliki ini loh. Kepemilikannya kalian bisa lihat 94,94% itu dimiliki oleh Suzuki Motor Corporation. Ini adalah Suzuki Motor pusat dari Jepang, dan 4,55% dimiliki PT Indomobil Sukses Internasional, dan sisanya atau 0,51% dimiliki oleh PT Serasi Tunggal Karya. Dari sini bisa kita lihat bahwa Suzuki Indomobil Motor ini pemilik saham mayoritasnya adalah Suzuki Motor Corporation atau induknya yang berasal dari negara Jepang. Jadi kapan lagi nih kalian bisa kerja di perusahaan Jepang? Kalau kamu tertarik pengen lebih tahu detail tentang lowongan pekerjaannya, jangan lupa tonton video ini sampai akhir. Oke, nggak usah lama-lama, saatnya kita nunjukin lowongan pekerjaannya. Seperti biasa, saya bakal pakai handphone buat ngasih tahu kalian cara saya nemu lowongannya, biar kalian juga bisa nyari sendiri pakai handphone kalian tentunya. Kalian bisa lihat screen sebelah kanan saya. Nah, kali ini saya bakal pakai aplikasi namanya ecc.co.id. By the way, ini adalah aplikasi berbasis web dan bisa kalian download juga pakai handphone kalian di Android bisa, di iPhone juga bisa. Jadi terserah kalian nyamannya seperti apa. Dan kebetulan di handphone saya udah install aplikasi ini. Tampilannya seperti yang udah kalian lihat di sebelah kanan saya. Dan kalian udah nemu logo Suzuki kan? Nah, kita langsung klik aja ya. Jadi klik aja logo Suzuki atau PT Suzuki Indo Mobil Motor. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry. Di sini ada 4 lowongan pekerjaan yang terbuka buat kamu para fresh graduate. Nah, posisinya yang pertama ada Part Planning and Development. Yang kedua adalah General Affairs. Yang ketiga HR Operation. Dan yang keempat, social media staff. Jadi ada 4 posisi yang terbuka buat kamu. Dan by the way, semua ini bisa untuk fresh graduate loh. Jadi buat kamu yang masih fresh, jangan minder. Bang, saya belum punya pengalaman nih. Bang, saya masih newbie atau baru lulus. Nggak apa, coba aja. Dan by the way, ini juga terbuka buat kamu yang udah lulus tapi belum punya ijazah tapi udah punya SKL. Nah, untuk lowongannya jurusan apa aja sih yang bisa daftar? Kita coba lihat satu persatu secara cepat aja ya. Yang pertama, untuk Part Planning and Development ini terbuka untuk S1 Hukum dan IPK-nya 3,25. Cukup gede, rata-rata sih 3, tapi Suzuki minta 3,25. Jadi buat kamu cross check jurusanmu hukum atau enggak dan IPK-mu 3,25 atau enggak. Nah, untuk syarat yang lainnya saya rasa itu general dan pasti kalian bisa memenuhi. Yang paling penting adalah jurusan dan IPK. Nah, terus selanjutnya untuk posisi yang lain coba kita lihat untuk General Affair atau GA.
Ini dibutuhkan teknik dan manajemen lingkungan atau teknik lingkungan. Jadi untuk GA-nya butuh anak teknik atau teknik manajemen lingkungan atau kalian dari lingkungan. Jadi bebas dari 3 jurusan ini. Salah satu kalian bisa daftar di GA ini. IPK sama, IPK ternyata dia juga minta 3,25 dan umur juga dibatasin 25 tahun. Jadi cek lagi nih IPK sama jurusan, masuk nggak ke GA ini gitu. Next, HR Operation atau HRD ya, Human Resource. Nah, di sini walaupun HR yang dibutuhkan bukan psikologi, tapi butuh teknik industri. Jadi cukup menarik ya, butuh teknik industri untuk masuk di HR. Dan IPK-nya juga dibatasin minimal 3,25. Saya rasa semua posisi yang terbuka saat ini IPK-nya wajib 3,25. Kalau kalian di bawah itu, sorry to say, kalian nggak bisa daftar. Nah, untuk persyaratan lain saya rasa kalian pasti memenuhi lah. Kalian bisa baca-baca sendiri. Nanti di rumah atau kalian di jalan bebas kalian bisa akses dari handphone kalian. Nah, yang terakhir untuk social media staff. Nah, ini adalah posisi yang mungkin beberapa perusahaan udah mulai mengarah ke sini nih. Mulai membangun engagement melalui social media. Jadi kayak branding suatu perusahaan tuh di branding lewat social media gencar-gencaran. Makanya si Suzuki ini juga mulai ada posisi namanya social media staff. Karena beberapa dari observasi saya, banyak perusahaan yang udah mulai membuka posisi ini yang tujuannya untuk nge-branding perusahaannya biar semua orang tuh jadi tahu, oh ada perusahaan ini loh, oh perusahaan ini bisnisnya seperti ini loh. Nah, untuk syaratnya apa? Untuk social media staff. Nah, di sini jurusan yang dibutuhkan adalah ilmu komunikasi, marketing atau marketing communication. Jadi yang berhubungan sama komunikasi lah. Kalau kamu merasa kualifikasimu cocok atau match dengan persyaratan ini, kamu boleh coba. Dan sayangnya IPK-nya juga dibatasin 3,25. Jadi ini cukup tinggi. Dari keempat lowongan yang dibuka oleh Suzuki Indonesia, IPK-nya rata-rata atau semuanya itu 3,25. Cuma kalau umurnya macam-macam, ada yang 25 tahun, ada yang 30 tahun. Jadi tergantung posisi yang dibuka. Kalian bisa baca lagi persyaratan lainnya di bawahnya ini. Keperluan skill apa aja sih yang dibutuhin. Nah, di sini kalian bisa baca. Dan kalau kalian merasa cocok, bang, saya cocok nih untuk daftar di social media staff. Kebetulan saya suka nih bagian social media dan kebetulan saya juga orang yang mau komunikasi. Kalian tinggal scroll ke bawah, klik lamar di sini. Nanti kalian tinggal ngikutin langkah selanjutnya. Caranya gampang banget. Dan by the way, kalau ini pertama kali kalian pakai aplikasi ECC, kalian nanti akan diajak atau disuruh untuk melengkapi biodata karena tujuannya itu sebagai CV-nya. Jadi tolong bersabar dan ikutin langkah-langkah yang diarahin dari website ini atau aplikasi ini. Oke, itu 4 lowongan pekerjaan yang dibuka oleh Suzuki Indo Mobil Motor Indonesia yang terbuka buat fresh graduate dan tentunya ini lumayan menarik karena jarang-jarang nih bisa kerja di perusahaan Jepang. Dan dengar-dengar kalau kita kerja di perusahaan Jepang, kamu bakal banyak belajar culture dari Jepang, etos kerja dari Jepang, dan tentunya benefit yang cukup menarik dari perusahaan Jepang juga. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kamu punya kritik dan saran atau mungkin kamu punya pertanyaan, kamu bisa tulis di kolom komentar, saya akan coba jawab satu persatu. Thank you buat kamu yang udah ngunjungin channel ini, dan by the way saya juga punya LinkedIn, Instagram yang bisa kalian nemuin melalui alamat yang sudah saya tulis di kolom deskripsi. Thank you udah ngunjungin channel ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time.